Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberi kita rahmat dan anugerahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya Ahmad Yami Wijaya, yaitu dalam jurusan Pendidikan Teknik Elektronika NIM 2065017. Berdasarkan materi dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, saya kembali presentasikan dalam kelas virtual. Untuk kali ini kita akan masih dalam mata kuliah pengantar keusahaan, yaitu pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang wirausaha era revolusi industri 4.0. Apa maksudnya itu wirausaha era revolusi industri 4.0? Ini adalah suatu bentuk transformasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi era industri revolusi industri 4.0, yang mana mau tidak mau kegiatan bisnis atau industri apapun termasuk sekelas dengan usaha bisnis yang bisa kita lakukan dalam konteks wirausaha harus ikut serta bergerak berdasarkan konteks aliran revolusi industri. Maksudnya kalau tidak ya sama saja seperti sedang berjalan di tempat, bergerak ya tapi berkembang tidak, itu maksudnya. Baiklah, dari pemaparan dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri mempresentasikan beberapa poin-poin mungkin berkaitan penting dalam pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Sementara itu semua orang mengikuti pola arus agar bisa sampai ke tujuan yang mereka inginkan. Dan sekarang balik lagi ke kita pada persoalan yang kita tidak terbiasa dengan teknologi, karena 4.0 berhubungan langsung dengan teknologi dunia maya. Kemampuan kita untuk membaca langsung dengan teknologi dunia maya, suatu di luar nalar, di luar kebiasaan, di luar ekspektasi yang belum pernah kita sentuh. Dan sekarang mau tidak mau kita harus terlibat, bahkan itu dijadikan semata utama, yang mana setiap tidak kita menghadapi pada kondisi ini sesuai dengan isolasi kehidupan terkait dengan perubahan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikut serta mengambil kegiatan beradaptasi, mencoba melakukan, dan itu kuncinya. Yang tidak pernah mau ikut melakukan, dia tidak akan pernah tahu apa yang harusnya dilakukan. Maknanya adalah salah satu bagian dari paradigma berpikir kewirausahaan ini adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah. Jadi ini perubahan satu tantangan yang luar biasa untuk kita semua, untuk saya sendiri terutama, untuk kita beradaptasi berada pada era revolusi 4.0 ini. Sekarang mari kita lebih mengenal apa itu 4.0 atau point zero. Apa benar kita menganggap sebagai tantangan baru dalam dunia industri? Dan kalau untuk kehidupan milenial 4.0 sebenarnya bukan menjadi masalah, karena 4.0 ini adalah yang pertama, ada beberapa poin, yaitu generasi kita sebagai anak milenial. Selain tantangan-tantangan ekonomi, dan saat ini kita melihat adanya tantangan industri yang menurun pada transformasi atau perubahan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu
sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan ketinggalan titik 01, 2.0, 3.0 agar lebih efisien. Jangan sampai saat orang menggunakan teknologi revolusi 4.0 mereka sudah sampai 20, sedangkan baru kita masih di angka 1. Itu hanya mengambil bagian kecil dari orang lain yang menikmati. Kalau kita gak mau beradaptasi dengan revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi di bidang industri. Yang ketiga yaitu, selanjutnya yang ketiga yaitu dengan meningkatkan ekspor bukan impor. Dalam konteks transformasi ekonomi yang dibenahi adalah kualitas dalam negeri yang kita punya diproduksi dengan ekspor di keluar sehingga harga menjadi naik dan berlipat ganda, dan itu memberikan keuntungan buat kita. Maka jangan berbalik, karena bicara dengan supply dalam demand yang dimaksud dengan berimbang dengan transformasi ekonomi, meningkat nilai ekspor. Garam kita punya, laut terluas di dunia, makanya kita mengimpor garam. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan pertaniannya, penghasilan padi itu, tetapi justru kita mengimpor pada seharusnya tidak mengimpor, padahal kita negara agraria. Berbicara tentang transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0, kita optimalisasi harus mengetahui bagaimana suatu transformasi kebijakan di bidang ekonomi. Sumber daya alam yang selama ini digunakan sekarang berubah berbasis nilai tambah yang besarnya adalah ekonomi manufaktur dan jasa. Kalau dulu kita fokusnya ke basis SDA karena memang kita kaya, tapi kalau SDA terus digunakan dengan lama-lama kita akan kehabisan. Pada saat era revolusi industri 4.0 yang terjadi itu fokus bukan ke SDA lagi, tapi pada ekonomi yang berbasis nilai tambah yang berbasis industri, manufaktur dan jasa. Kemudian memang sulit, tetapi harus berjalan pelan-pelan sebagai generasi yang cerdas, apalagi yang bergerak di bidang bisnis dan ekonomi. Sebagai calon wirausahawan yang harus mengerti ekonomi berbasis SDA, primer, dulu, sekarang. Perubahan itu dari mulai berpikir, mengambil kebijakan, serta mengambil keputusan sebagai strategi yang lebih pun sudah diarah pada ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu nilai basis dari manufaktur dan jasa, dan yang ada pada tengah-tengah proses dan nilai tambah transformasi untuk meningkatkan daya saingnya. Sekarang siapa yang melakukannya? SDM untuk apa? Merespon menggerakkan transformasi ekonomi dari struktur ekonomi, jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lainnya. Cara kita berpikir, apa itu industri manufaktur? Apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur paling berkaitan dengan kontribusi pada SDM, bahwa industri harus memberi kontribusi PDB yang menurun dari persentasenya dari jumlah 26 dari 2001 sampai 2016. Nah, sekarang seharusnya terjadi penurunan dari 18%
sampai ke 20% dalam konsep kontribusi itu terhadap PDB. Sekarang, nah apalagi itu PDB? PDB adalah singkatan dari produk domestik bruto. Yang jelas PDB ini salah satu industri yang digunakan sangat penting untuk mengukur kondisi sebuah negara. Titik industri juga begitu dilihat dari PDB, dan itu harus terjadi penurunannya. Yang pertama yaitu industri manufaktur. Jadi kalau itu isu bahwa kondisi itu adalah sudah menurun. Yang kedua yaitu penyebabnya karena pengawasan teknologi yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu disebabkan oleh marketing kita di Indonesia belum efisien. Kemudian kita melakukan apa untuk manufaktur. Semacam vitalisasi industri manufaktur segera. Apa itu vitalisasi yang terjadi di manufaktur sekarang? Jasa sekarang kendali karena ada perubahan ekonomi berbasis nilai tambah, dan nilai tambah itu adalah suatu manufaktur sektor jasa memiliki perubahan terhadap PDB. Kontribusinya besar ini memiliki definisi perubahan terhadap PDB. Kontribusi besar memiliki negara yang meningkat 58%. Tidak tahu beberapa jelasnya, tetapi yang jelasnya bisa tenaga kerja hampir 50% sampai 65% berpindah atau berpendidikan rendah. Dan sekarang yang terbaru yaitu nanti kita googling yang jelas 58% sampai 65% tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Nah sekarang kalau ingin menjadi bisnis handal, maka harus mempersiapkan diri sebagai SDM yang sumber daya manusia yang berkualitas untuk era revolusi 4.0. Kalau tidak bergerak di situ, maka akan ketinggalan. Dalam konteks lain adalah membutuhkan tenaga kerja terhadap bidang vokasi. Tenaga kerja ahli dapat dimanfaatkan, lalu akan muncul strategi. Nah, bagaimana melakukan pendidikan pelatihan vokasi, bagaimana kaitannya dengan bidang usaha. Sekarang ada beberapa strategi yang berkaitan dengan, mungkin bisa jadi dalam pelatihan, mungkin bisa di dalam kita laksanakan di dalam sebuah pelatihan pendidikan vokasi, yaitu yang pertama melakukan formasi besar-besaran terhadap pendidikan pelatihan vokasi, di mana tidak hanya berpikir tetapi sudah melakukan penyiapan diri. Paradigma dibangun berkaitan dengan ini melalui penyusunan kurikulum bersama industri, bukan kurikulum berdasarkan asumsi. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua melalui ke guru dan dosen, strategi of training, yaitu yang pertama mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan berbagai kompetensi yang diinginkan. Yang kedua, melakukan langkah atau menetapkan standar mekanisme yang jelas terhadap akreditasi. Yang ketiga, membakukan modal kerjasama dengan industri. Yang keempat, membakukan macam-macam mekanisme pemrograman. Yang terakhir yaitu meningkatkan pendanaan melalui, yaitu ada beberapa pendanaan, mungkin ada 5 pendanaan yang sama-sama kita ketahui, yaitu yang pertama insentif, 2 pajak, yang ketiga melakukan skema pendanaan, yang keempat membentuk semacam komite, yang terakhir yaitu menyusun informasi atau pasar kerja online atau offline. Kemudian
ada 5 sektor utama yang bisa dipilih. Sudah banyak terpilih sebagai sektor fokus yang terfokus untuk making Indonesia Revolution 4.0, yaitu yang pertama, makanan minuman ini tidak akan pernah mati. Maksudnya makanan dan minuman ini akan selalu ada dan selalu diperlukan untuk kebutuhan baik orang dewasa atau bahkan anak-anak. Itu merupakan konsumsi yang sangat dibutuhkan baik sekarang ataupun untuk esok. Yang kedua, tekstil dalam busana. Yang ketiga, elektronik. Kemudian otomotif. Yang terakhir yaitu kimia. Kemudian terkait dengan kebijakan perdagangan yang jelas untuk menambahkan pertumbuhan ekonomi, mobilitas tinggal di perubahan ekonomi, mobilitas tinggi di era revolusi 4.0 ini, ada kebutuhan semacam keharusan, semacam kebijakan perdagangan yang dilakukan bangsa kita melalui perdagangan pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor sudah berkembang, terutama pada bahan baku di industri. Ini diharapkan dalam rangka menumbuhkan industri dan menunjang di dalam negeri. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Sekarang apa yang mestinya kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan yaitu untuk mengembangkan industri revolusi pada titik nol ini, yaitu yang pertama mendorong, yang kedua mengendalikan impor, mendorong ekspor, dimulai dari investasi untuk industri berorientasi ekspor. Kemudian yang ketiga, mencepatkan pembangunan instansi wisata yang prioritasnya adalah nasional bahkan internasional. Yang ketiga, kemudian pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Kemudian pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Dan yang terakhir yaitu berbagai macam layanan bagi UMKM. Baiklah, mungkin sekian analisis tugas dari pertemuan kali ini. Saya Ahmad Yami Wijaya. Kalau ada susunan atau poin-poin materi yang tidak lengkap atau yang kurang jelas, saya mohon maaf, terutama kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.